Secara mengejutkan, ketidakikutsertaan Jinwoo dalam raid di Pulau Jeju menuai beragam komentar miring dari masyarakat Korea Selatan. Hal itu ia lakukan karena ibunya yang baru sembuh masih sangat membutuhkannya. Walaupun tidak ikut, rupanya Jinwoo telah menyisipkan tentara bayangannya ke rekan hunternya yang ikut ke dalam raid di Pulau Jeju. Nah, sekarang Choi Jong-in bersama hunter rank S Korea yang bertugas membunuh sang ratu telah mendarat di Pulau Jeju. Di sebuah kapal induk Jepang Kaga dengan arahan dari Reigi Sugimoto, wakil Master Guild Draw Sword, ia memulai transmisi gelombang interferensi. Sebuah satelit negara Jepang memancarkan sebuah sinyal penghalang ke Pulau Jeju sehingga para monster semut tidak bisa menerima sinyal permintaan bantuan dari ratu mereka. Melihat para monster semut yang dibantai secara mengerikan, membuat Kumamoto merasa agak jijik. Sedangkan Kanae tampak menikmati pembunuhan para monster semut menggunakan dua katananya. Kanae menyuruh Kumamoto agar terbiasa dengan semut yang menjijikkan ini atau ia akan mati. Mereka berdua berada dalam tim Bravo. Kemudian tim Charlie yang beranggotakan Akari, Fujishima, dan Kenzo dengan mudah menghabisi monster semut. Kenzo terlihat sangat bersemangat dalam bertarung. Lalu tim Delta yang beranggotakan Kei dan Ipei juga berhasil melumpuhkan monster semut menggunakan sihir es yang dimiliki oleh Kei. Ia pun merasa tertantang ketika melihat sihir api milik Choi Jong-in yang keluar dari sarang semut dan ingin bertarung melawannya. Di sisi lain, tim Korea akhirnya masuk ke dalam Backrock Dam, di mana dulunya terkenal karena keindahannya. Tapi sekarang sudah hancur akibat ulah dari monster semut yang menjadikannya sebagai sarang mereka. Choi Jong-in menggunakan sihir penjara apinya yang biasa ia gunakan untuk membuat musuh terperangkap. Tapi sekarang berfungsi sebagai penghalang agar semut di bawah rank B tidak bisa masuk. Choi Jong-in yang memiliki banyak pengalaman raid di dalam dungeon dengan sigap menggunakan sihir apinya untuk menciptakan ratusan bola api yang menyebar untuk mencari jalan masuk ke goa. Membuat Baek Yeon-woo merasa takjub dengan beragam skill AOE yang dimiliki oleh rekannya tersebut. Ratusan bola api kemudian bergerak dengan cepat yang ledakannya membuat lubang di sekitar dinding gunung. Namun sebuah lubang menarik perhatian Choi Jong-in. Ia merasa bahwa sang ratu pasti berada di tempat di mana ledakan tidak dapat menjangkaunya. Ternyata, prediksi Baek Yeon-woo tidaklah salah bahwa Choi Jong-in seorang yang bisa diandalkan dalam tim mereka. Choi Jong-in memimpin rekan-rekannya untuk masuk menuju sarang tempat sang ratu semut berada. Sementara itu, Sung Jin-woo sedang melakukan rutinitasnya menyelesaikan misi hariannya, yaitu berlari 10 km di dekat apartemennya. Saat ini, statusnya sudah sangat meningkat untuk Strength sebesar 219, Agility sebesar 230, Sense sebesar 200, Stamina sebesar 200, Intelligence sebesar 250, Action Power 0, untuk Physical Damage Reduction sebesar 46%. Tempat yang ia lalui untuk jogging terlihat sangat sepi. Padahal sebelumnya ada banyak tetangga yang berjalan-jalan. Jinwoo menebak bahwa raid di Pulau Jeju sudah dimulai, di mana hunter rank S Korea dan Jepang merupakan hunter pilihan yang sangat kuat. Jinwoo berpikir jika ia tidak perlu untuk menonton raid tersebut, karena mereka pasti mampu menyelesaikan raid tanpa kehadirannya, selama tidak ada suatu peristiwa yang luar biasa terjadi. Kembali ke raid di Pulau Jeju, ketika menuju sarang sang ratu, mereka bertemu dengan semut penjaga lubang. Serangan jarak jauh dari Taegyu dengan mudah membunuh para monster semut. Walaupun Taegyu baru pertama kali melihat makhluk brengsek tersebut, ia bertanya-tanya apakah mereka monster semut penjaga ratu atau semacamnya. Karena menurutnya, monster semut terlalu lemah. Apalagi mata mereka tidak begitu berfungsi dengan baik karena mereka berevolusi untuk menjadi penjaga lubang semut, sehingga tidak sulit untuk membunuh mereka. Selama monster tersebut bukan semut penjaga, ia merasa yakin tidak akan ada yang bisa menghentikannya membunuh sang ratu. Berbeda dengan Min Byung-ju, sang healer yang terlihat begitu waspada mengamati situasi. Ia pun bertanya tentang keberadaan sang ratu, apakah betul berada di sarang ini. Karena menurutnya ada sebuah kasus
di mana raja akan meninggalkan rakyatnya dan kabur ketika berada dalam situasi yang berbahaya. Baek Yeon-woo pun menepis perkataan dari sahabatnya tersebut karena menurutnya monster semut yang mereka hadapi saat ini tidak memiliki sebuah pikiran sampai ke situ. Apalagi pulau ini terletak sangat jauh dari pulau lainnya sehingga tidak ada tempat bagi monster tersebut untuk kabur. Sang kameramen mulai mengatur settingan kameranya agar dapat merekam dengan baik di dalam kegelapan. Sehingga jika berhasil mengambil gambar bagus, ia akan mendapatkan bayaran yang lebih tinggi dari kantor pusat. Tim Korea terus berjalan memasuki ruangan yang sangat gelap menuju ke sarang sang ratu yang dipimpin oleh Choi Jong-in dengan bantuan sihir apinya. Ruangan yang gelap seketika menjadi terang. Tidak lama kemudian mereka pun berhasil menemukan sarang sang ratu dengan ribuan telur yang memenuhi ruangan besar tersebut. Melihat tidak ada semut penjaga, Choi Jong-in berencana untuk membakar semua telur-telur tersebut. Namun Cha He-in menyuruh Choi Jong-in untuk melihat ada sesuatu yang aneh dengan sebuah telur berukuran sangat besar yang telah menetas. Min Byung-gyu yang melihat telur tersebut juga mulai merasa agak cemas. Ia berpikir apakah semut yang keluar dari telur tersebut adalah penjaga sang ratu? Baek Yeon-woo menyuruh sahabatnya tersebut untuk tidak menghiraukan hal itu dan fokus untuk membunuh sang ratu saja. Walaupun ia sudah mengetahui alasan mengapa Min Byung-gyu merasa takut. Di luar sarang, Shimizu sedang meledek Kenzo dengan kondisinya yang terluka. Ternyata Kenzo agak sedikit kewalahan melawan monster semut yang memiliki banyak pola serangan dan berbagai formasi. Ia berhasil membunuh 30 monster semut, namun pinggul dan bahunya berakhir dengan cedera. Sambil tersenyum, Shimizu menawarkan untuk menyembuhkannya, namun ia memiliki sebuah syarat. Kenzo yang sedikit kesal menyuruh Shimizu agar berhenti bercanda dan meminta segera disembuhkan. Shimizu meminta suatu hal yang tidak berkaitan dengan uang. Tidak lama kemudian, gerombolan monster semut terbang ke arah mereka. Dalam sekejap, mata Kenzo melihat Shimizu sudah tewas dengan kepala yang terpenggal. Sontak membuat rekannya sangat terkejut. Kenzo pun menyuruh Fujishima agar tidak lengah karena musuh masih berada di sekitar mereka. Tiba-tiba muncul sosok dengan mata yang dipenuhi aura sangat jahat di hadapan mereka. Kenzo yang hendak menyerang monster dalam sekejap langsung tewas di tempat dengan kepala yang terpenggal dari tubuhnya. Dengan sangat cepat, monster itu meluncur dengan kedua sayapnya menebas kepala Kenzo. Melihat rekannya kembali tewas, membuat Fujishima berteriak dengan penuh amarah dan berlari untuk menyerang monster tersebut dengan menggunakan pedangnya. Namun, ia bernasib sama dengan kedua rekannya yang hanya dalam satu serangan berhasil menebas kepala Fujishima. Tim Charlie pun berakhir dengan seluruh anggotanya yang tewas dengan kepala yang terpenggal. Kembali ke tim Korea yang berhasil menemukan sarang sang ratu. Para monster semut penjaga mulai berdatangan. Ma Dong-wook yang merupakan tanker rank S bersiap menghalau serangan dari monster penjaga menggunakan perisainya, di mana setiap monster penjaga sudah menyusahkan hunter rank S. Ketika monster penjaga mulai menyerang, Ma Dong-wook dengan sigap menahan monster tersebut menggunakan perisainya. Disusul dengan Cha He-in yang melompat di udara sambil menghunuskan pedangnya tepat di kepala monster tersebut. Cha He-in kemudian menginjak pedangnya yang tertancap di kepala monster tersebut sehingga tekanan dari tubuh Cha He-in berhasil merobek tubuh semut hingga terbelah menjadi dua. Dengan cepat, ia kembali menyerang semut penjaga dengan tarian pedangnya. Serangan pedangnya mampu menebas semut penjaga, walaupun tubuh semut penjaga tersebut sedikit lebih keras dari semut biasanya. Ma Dong-wook terlihat sedikit cemas dengan semut penjaga yang berbeda dengan semut normal, walaupun jumlahnya tidak terlalu banyak. Melihat hal tersebut, Min Byung-gyu menyuruh rekannya agar tidak perlu cemas karena sebagai healer ia akan membantu rekannya dari belakang. Baek Yeon-woo kemudian meledek sahabatnya agar tidak merintih ketakutan. Min Byung-gyu membalas jika sahabatnya itu tidak boleh membuat kesalahan sekecil apapun. Ia pun memukul tubuh semut yang sudah tewas menggunakan senjatanya. Min Byung-gyu menjelaskan bahwa meskipun monster semut kepalanya sudah hancur, mereka masih bisa hidup kurang dari 10 menit, sehingga untuk membersihkannya, mereka harus menghancurkan tangan dan kaki mereka.
Baekhyun-woo merasa jika mereka sedang melawan penjaga semut dari generasi pertama, namun selanjutnya mereka pasti akan melawan semut dari generasi kedua atau lebih tinggi dari sebelumnya. Sambil tersenyum, Min Byung-gu menggunakan sihir AOE untuk memberikan buff kepada seluruh rekannya untuk meningkatkan attack, defense, agility, magic, dan movement speed agar memudahkan para rekannya melawan banyak musuh. Dan sekarang, ada banyak mata merah dari semut penjaga yang bersiap menyergap mereka. Setelah mendapatkan buff, setiap orang dari mereka harus menghadapi 10 semut penjaga. Min Byung-gu menyebut jika dirinya memiliki kekuatan tempur setara dengan rank A, sehingga jika ada sisa semut yang tertinggal, ia bisa membersihkannya. Baekhyun-woo pun tertawa mendengar perkataan sahabatnya karena ia tidak akan membiarkan seorang healer untuk bertarung. Apalagi setelah mendapatkan buff dari Min Byung-gu, ia merasa itu sudah lebih dari cukup. Di sisi lain, setelah kehilangan kontak dari tim Charlie, Goto Ryuji menyuruh tim Delta untuk segera mengeceknya. Mereka pun bergegas ke lokasi tim Charlie. Setelah sampai di lokasi, mereka melihat sisa-sisa pertarungan tim Charlie melawan monster semut. Izawa kemudian menemukan kacamata Fujishima yang sudah rusak dan berlumuran darah. Mereka pun berjalan mendekati kacamata tersebut, lalu mereka sangat terkejut, bahkan Kei merasa mual hingga muntah karena merasakan bau busuk yang sangat menyengat. Ia tidak pernah mencium bau busuk semacam itu sebelumnya. Aromanya berasal dari dalam hutan. Dengan penuh amarah, ia kemudian berteriak sambil mengeluarkan seluruh kekuatan sihir es yang membuat hutan di sekitarnya langsung membeku. Kei yang mencoba berlindung dari balik es harus tewas dengan tubuh yang terbelah akibat serangan monster tersebut. Beralih di dalam sarang, buff dari Min Byung-gu sangat membantu para rekannya yang menghabisi para semut penjaga dalam waktu yang lebih singkat dari sebelumnya. Membuat Baekhyun-woo mengakui bahwa buff dari sahabatnya membuat Cha He-in menjadi sangat kuat karena bisa membantai 2 kali lebih banyak darinya. Ternyata mereka sudah berada di dalam sarang sekitar 30 menit dan masih belum menemukan sang ratu. Tiba-tiba, Cha He-in mencium sebuah aroma yang berasal dari sang ratu yang didampingi oleh semut penjaga. Baekhyun-woo pun mencoba masuk ke dalam untuk mengeceknya. Tidak lama kemudian, mereka akhirnya menemukan sang ratu bersama dengan 8 semut penjaga yang melindunginya, di mana semut penjaga yang mereka lawan sebelumnya berada di sekitar rank S. Jika penjaga sang ratu sama dengan penjaga semut yang mereka hadapi sebelumnya, maka mereka dengan mudah akan mampu untuk mengatasinya. Ma Dong-wook meminta Cha He-in untuk mengatasi para penjaganya karena ia akan mencoba untuk menghadapi sang ratu. Begitupun Choi Jong-in yang sejak awal mendarat di Pulau Jeju sudah mengeluarkan banyak sihir apinya. Ia masih berjuang dan berusaha menyerang dengan sedikit mana yang tersisa menggunakan sihir naga api yang menerkam penjaga semut. Ketika seekor semut penjaga mencoba menyerang dari titik buta Choi Jong-in, sebuah serangan panah dari jarak jauh milik Taegyo berhasil membunuh semut tersebut. Ia berjanji untuk mengcover rekannya dari belakang. Baekhyun-woo pun tidak segan-segan lagi untuk menahan diri. Secara mengejutkan, ia mulai bertransformasi ke mode Beast menjadi sosok makhluk buas Silvermane. Wah, ini pertama kalinya ya kita melihat Baekhyun-woo dalam mode ini minasan. Dengan cepat serangannya mampu membunuh 2 semut penjaga sekaligus. Cha He-in merasa sedikit terkejut karena ia baru pertama kali melihat transformasi dari Baekhyun-woo yang berubah menjadi mode Beast Silvermane yang buas.